Selamat siang kepada Dewan Penguji dan Bapak Pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nururiani dari Program Studi Akuntansi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan, studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Outline pembahasannya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang pada saat ini fokus terhadap pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan yang dilakukan membutuhkan dana yang tidak sedikit dan sumber dana yang paling besar memberikan kontribusi kepada kas negara adalah penerimaan dari pajak. Hal ini tergambar jelas dari data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik yang memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% setiap tahunnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek, dalam hal ini badan atau perusahaan. Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehi dalam 1 tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak penghasilan yang memperlihatkan data kontribusi pajak perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan badan. Seperti yang dilansir DDTC News, berdasarkan rilis APBN kita, realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2020 tercatat senilai 80,22 triliun rupiah atau 4,88% dari target 1.624,57 triliun. Performa ini tercatat turun 6,86% dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari jenis pajaknya, kontraksi terbesar dilihat pada penerimaan PPH badan. Hingga akhir Januari 2020, realisasi penerimaan PPH pasal 2529 badan tercatat senilai 6,92 triliun. Realisasi tersebut turun hingga 29,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DDTC News melansir penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai 365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. Laba merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari kelangsungan bisnis serta profitabilitasnya. Profitabilitas secara umum didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diukur dengan rasio profitabilitas. Biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusun rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gross profit margin terhadap pajak penghasilan badan? Apakah terdapat pengaruh net profit margin terhadap pajak penghasilan badan? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan? Berikut adalah tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah gross profit margin berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, untuk mengetahui apakah biaya operasional berpengaruh terhadap penghasilan badan, untuk mengetahui apakah net profit margin berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, dan yang keempat untuk mengetahui apakah gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Kemudian ada manfaat teoritis. Yang pertama, mendukung teori yang berkaitan dengan gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. Yang kedua, memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan. Kemudian manfaat praktis yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembuat kebijakan untuk pemerintah mengefektifkan pendapatan perpajakan. Yang kedua, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi sebagai tambahan informasi bagi perusahaan dalam mengelola keuangan agar lebih terencana.
Sistematika penulisan bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran. Landasan teori. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumirto, SH, dalam buku Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Menurut Mulyono dan Wicaksono, koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Kemudian, menurut Kitman, profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik aset lancar dan tetap dalam kegiatan produktif. Horn dan Wojciechowski mengemukakan bahwa rasio profitabilitas terdiri atas rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan yang terdiri dari margin laba kotor atau gross profit margin dan margin laba bersih atau net profit margin. Sawir menyatakan bahwa gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk produksi secara efisien. Warsono berpendapat bahwa net profit margin adalah rasio antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Kemudian, konsep biaya menurut Charter adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Biaya pemasaran atau penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang produksi hingga sampai pada konsumen. Sedangkan biaya administrasi dan umum menampung keseluruhan aktivitas administrasi berkaitan dengan kantor, yaitu urusan hukum, merek dagang, pajak, biaya listrik dan telepon, dan lain sebagainya. Menurut Rudianto, dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa biaya operasional yang dapat dijadikan pengurang termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraini dan Yunita Valentina Kusufia tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada sektor makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2018. Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan operating profit ratio sebagai proksi profitabilitas terhadap pajak penghasilan, sementara debt to equity ratio dan biaya operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada variabel yang diteliti dan lokasi penelitian, sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel biaya operasional dan pajak penghasilan badan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hawirunisa, Hanifah, dan Atik Amjadalah tahun 2018 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan margin laba kotor dan margin laba bersih, serta manajemen laba terhadap hutang pajak penghasilan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin laba kotor memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pajak penghasilan badan. Margin laba bersih tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hutang pajak penghasilan badan, sedangkan variabel manajemen laba berpengaruh signifikan dan positif terhadap hutang pajak penghasilan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti, yakni terletak pada variabel manajemen laba, sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel profitabilitas dan pajak penghasilan badan serta lokasi penelitian. Kerangka berpikir. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah pajak penghasilan badan yang hendak diprediksi oleh variabel independen gross profit margin sebagai X1, net profit margin sebagai X2, dan biaya operasional sebagai X3. Mengacu pada kerangka teoritis, maka penulis menyusun dapat dikemukakan model analisis seperti yang tercantum pada gambar berikut ini.
kerangka teoritis dapat dikemukakan hipotesis penelitian berikut. H01 gross profit margin memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. HA1 gross profit margin tidak memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. H02 net profit margin memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. HA2 net profit margin tidak memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. H03 biaya operasional memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. HA3 biaya operasional tidak memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. H04 gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. HA4 gross profit margin, net profit margin, dan biaya operasional memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi diambil dari keseluruhan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan anggota sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Kriteria purposive sampling pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan selama periode penelitian secara lengkap. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Operasional variabel. Gross profit margin sebagai X1 dihitung dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Net profit margin sebagai X2 dihitung dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya dikurangi pajak penghasilan dibagi penjualan. Kemudian biaya operasional sebagai X3 dihitung dengan biaya operasional yaitu yang terdiri dari biaya penjualan ditambah dengan biaya administrasi dan umum. Pajak penghasilan badan dihitung dengan laba fiskal dikalikan dengan tarif pajak penghasilan badan. Rancangan analisis yaitu yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskidastisitas, uji regresi linear berganda, dan uji T serta uji F untuk menguji hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.